Pakai ini lebih enak Pak, kalau cetiknya Pak. Ya. Kalau sambut. Oke teman-teman, on lagi ya. Kita mulai untuk surat berharga. Ini ada berapa mahasiswa yang masih on? 13 mahasiswa, jadi bisa terekap tadi yang sudah hadir sampai hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kuliah terakhir Pak Krisno mengenai surat berharga. Surat berharga Pak Krisno mengenai 5 kalau tidak salah itu tentang cek dan surat berharga itu sendiri. Dan salah satu dari surat berharga adalah tentang cek. Ya, saudara sudah punya bukunya, tinggal yang Pak Krisno merah-merah itu di Stabilo Bos gitu ya. Yang penting ya. Cek sebagai alat bayar. Dalam pembahasan sebelumnya telah dijabarkan bahwa cek berfungsi sebagai alat bayar. Itulah bedane karo wesel dan aksep sebagai surat berharga. Sama-sama surat berharga, tetapi yang namanya cek itu adalah sebagai alat bayar. Itu ya. Ceklik. Nah, masalah lainnya pada pembatasan syarat formal penerbitan cek telah dijelaskan bahwa penerbit cek wajib menyediakan dana saat cek diperlihatkan oleh penarik kepada tertarik. Bedanya tadi dengan wesel dan aksep, maka pada cek kalau sudah diperlihatkan maka harus ada dananya yang ada. Artinya bahwa tiap-tiap cek harus dibayar pada waktu diajukannya atau diperlihatkan. Masalah lain adalah bahwa penulisan angka dan huruf pada cek harus sama. Penggunaan cek di luar fungsi murninya yaitu sebagai alat jaminan disertai dengan suatu gentleman agreement. Jadi kalau saudara punya cek maka ada dua kemungkinan, iso nggo bayar sesuatu, iso nggo jaminan sesuatu. Meskipun demikian, tujuan pemerintah di atas terancam oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan cek tanpa menyediakan dana yang cukup pada bank atas mana cek tertarik. Ini disebut dengan cek kosong. Cek kosong. Cek kosong itu termasuk tindak pidana. Ya, jadi cek kosong termasuk tindak pidana. Seperti tadi saya katakan, kuliah ini nanti absennya 2 kali dan kuliah lagi 4
Juni ya. Dan berikutnya nanti mungkin surat berharga, kemudian saya mau tanyakan pada kuliah akhir apakah mau ujian tertulis ya, terjadwal atau minta yang tugas wae. Jahwa minta apa? Bayu minta apa? Rini minta apa ya. Baik, lanjutnya. Menurut Ramsame Ibrahim ya, akibat tidak tersedianya dana saat ditunjukkan yang disebut dengan cek kosong, maka akan ditolak cek tersebut. Ada beberapa istilah lain yang sering digunakan terhadap penolakan cek. 1. Account close. Artinya seorang menulis cek namun rekeningnya di bank tersebut sudah ditutup. 2. Not in order. Artinya ada kesalahan pada cek sehingga bank menolak melakukan pembayarannya. 3. Insufficient fund. Artinya dana pemilik rekening yang tidak cukup untuk membayar jumlah cek yang disodorkan kepada tertarik. Yang keempat, refer to drawer. Artinya cek telah diberikan kepada seseorang oleh penarik cek, namun orang penerima cek sudah tidak berhak atas cek tersebut karena sudah datang pembayaran dari pihak lain. Berarti transaksi pembayaran telah selesai dan cek dikembalikan kepada penarik setelah distempel oleh bank. Yang kelima, uncovered check. Artinya cek tersebut tidak cukup dananya. Yang keenam, stitch check. Artinya cek tersebut dipalsukan. Mutilated check. Artinya cek tersebut rusak. Cancelled check. Artinya cek tersebut dibatalkan. No account. Artinya bank tidak berhasil mencapai penerima dana yang tercantum di dalam cek. Ada dikenal lagi istilah cek silang, yaitu alasan diterbitkannya cek silang adalah untuk pengamanan penerbit cek. Cek silang ada 2 jenis, cek silang umum, pasal 215 ayat 1 KUH Dagang, yaitu dengan penyilangan umum oleh tertarik hanya dapat dibayar kepada bankir atau kepada nasabah tertarik. Pembayaran cek seperti itu sudah dibatasi hanya kepada orang tertentu. Dengan demikian, secara teoritis, kemungkinan jatuh ke tangan orang yang tidak berhak sangat kecil kemungkinannya. Yang kedua, cek silang khusus.
pasal 215 ayat 2 KUHD. Cek dengan penyilangan khusus oleh tertarik hanya dapat dibayar kepada bankir yang ditunjuk, atau bila bankir ini tertarik hanya kepada salah seorang nasabahnya. Akan tetapi bankir yang disebut dapat mengalihkan cek itu kepada bankir lain untuk diinkaso.